Pertama ini kan kejadian yang menjadi perhatian ya. Bikin malu Pak, siswa 630 nggak masuk sekolah 2 hari kerja, 2 hari jam belajar, gara-gara masalah sepele. Saya selaku pemilik perusahaan Banten Service Center yang ada di Serang, saya akan menolak siswa-siswa SMAN 1 Cimarga. Saya sangat setuju, saya sangat apresiasi. Ingat, catat 630 siswa yang kemarin ikut mogok massal karena nggak sekolah. By the way, aku punya usaha yang mengcover semua area Banten. Kupastikan ketika rekrut pegawai nantinya SMA 1 Cimarga bakal aku blacklist. Ini gimana ceritanya Pak Gubernur Banten? Ini anak kan yang melanggar peraturan, ya kan? Melanggar peraturan sekolah, merokok di sekolah, melanggar peraturan merokok di kawasan tanpa rokok. Kok bisa Pak Gubernur Banten habis mediasi nih anak, ya kan, dikasih hidangan makan bareng satu meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Gubernur Banten ya, Indra Soni buka suara terkait dengan kasus viral murid SMA Cimarga ya. Ini buntut dari kemarin dipecatnya ya kepala sekolah karena menegur siswa. Tapi apa yang terjadi sebetulnya? Ternyata ada yang lebih serius sekarang masalahnya, yaitu HRD seluruh Indonesia ini memblacklist ya dari salah satu SMA kemarin yang mogok. Ini serius sebetulnya, ini sangat serius. Dan menarik sebetulnya kita reaksi. Kita lihat dulu pernyataan dari Gubernur Banten Indra Soni terkait dengan kasus ini. Jadi gimana video lengkapnya? Ini dia. Pertama ini kan kejadian yang menjadi perhatian ya. Nah, saya sih berharap sebenarnya substansi dari permasalahan ini ya nggak kemana-mana. Substansinya adalah di satu sisi guru ingin menegakkan disiplin, tapi di satu sisi guru juga berhadapan dengan hukum. Nah ini kan harus kita jernihkan gitu kan. Nah kuncinya sekarang adalah ya kejadian ini sebagai contoh Indra yang melakukan pelanggaran disiplin di sekolah ditegur oleh gurunya menegur dengan kata-kata yang tidak bisa diterima. Nah ini bisa jadi permasalahan hukum ya kan, padahal niatnya bu guru ya kan adalah baik ya kan. Indra sendiri ya sudah menyadari kesalahannya ya dan sudah saling memaafkan, mestinya selesai di situ kan. Nah sampai terjadi mogok ini kan mempertentangkan antara guru dengan murid, dan saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Banten. Saya sudah minta kepada Pak Sekda, Kepala Dinas untuk menyampaikan kepada guru-guru bahwa keberlangsungan belajar mengajar di sekolah itu tanggung jawab semua pihak, bukan cuma tanggung jawab kepala sekolah, tanggung jawab wali kelas, tanggung jawab TU, tanggung jawab penjaga sekolah, tanggung jawab kebersihan sekolah, tanggung jawab semua, termasuk tanggung jawab gubernur. Karena sekolah didirikan tujuannya adalah sebagai tempat untuk mendidik, tempat untuk belajar, tempat untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Kalau alasannya menonaktifkan ibu kepala sekolah itu apa sebenarnya Pak? Jadi situasi tidak terkendali ya, dari murid-murid, guru sudah tidak bisa mengarahkan murid masuk ke kelas selama 2 hari ya Bu Siti ya? Iya, selama 2 hari. Sudah mulai ketidakhormatan kepada guru muncul. Pertama adalah menolak untuk disuruh ke kelas. Kedua kata-kata dan sebagainya kan seperti saya sampaikan tadi, sekolah kan tempatnya untuk kita melaksanakan pendidikan. Nah keputusan ini Dindik lakukan setelah mempertimbangkan banyak hal agar kembali normal proses belajar dan sifatnya bukan pemberhentian dan bukan hukuman. Jadi ini penonaktifan dan nanti boleh tanya ke Bu Dini dampaknya apa terhadap kebijakan tersebut. Dan tentu ini nggak boleh lama-lama, harus kita pulihkan kembali. Ya harus kita pulihkan kembali dan harus didukung oleh semua guru, semua murid itu harus didukung ya kan, bahwa kita pengen jadi walaupun dengan penonaktifan hak-hak Bu Dini sendiri sebagai yang berkurang kalau dari haknya nggak ada berkurang. Kan penonaktifan itu bisa seminggu, bisa sehari, bisa setengah hari, bisa setengah jam itu hal memang betul ya, esensinya begitu ya Pak ya. Yang tujuan kita supaya terkendali. Kalau besok udah terkendali begini ya kan, anak-anak udah, teman-teman udah belajar ya teman-teman udah belajar segala macam. Kalau ada berarti kan ada sesuatu yang lain dan nggak boleh terjadi, dan kita harus kompak bersama-sama. Boleh nggak ada unsur lain selain unsur pendidikan. Bu Dini mengakui gitu dalam proses dia menegur segala macam ada terselip emosi, tapi emosinya kan bukan emosi yang mau mencederai anak didiknya. Emosinya lebih kepada ya karena ada proses-proses yang menyertai ya kan, tapi kita nggak usah pertentangkan itu. Yang paling penting adalah niat baiknya ibu guru sebagai kepala sekolah. Masa iya lihat muridnya merokok nggak ditegur ya kan, dan di sekolah itu kan bukan tempat yang boleh merokok, termasuk guru-guru nggak boleh merokok.
Dan ya, apalagi anak-anak cita-citanya pengen jadi aparat ya kan. Ya disiplin pasti jadi ini. Di mana lagi kita belajar disiplin kalau di rumah mungkin orang tua kita belum pulang, tapi kalau di sekolah kan ada guru, ada semua. Bikin malu Pak, siswa 630 nggak masuk sekolah 2 hari kerja, 2 hari jam belajar, gara-gara masalah sepele. Harus Pak Gubernur yang turunkan, nggak etis. Mohon ditegur dan segera tindak lanjuti Pak Gubernur. Besok kalau di SMA Negeri 1 Cimarga siswa masih mogok sekolah, artinya tidak ada kesepakatan antara wali murid dengan kepala sekolah, copot saja kepala dinas pendidikannya, berarti tidak becus untuk bekerja Pak Gubernur Banten. Itu saya minta Pak Wakil Gubernur sore hari ini segera perintahkan dinas pendidikan selesaikan masalah di SMA Negeri 1 Cimarga. Saya selaku pemilik perusahaan Banten Service Center yang ada di Serang, saya akan menolak siswa-siswa SMA N 1 Cimarga Kabupaten Lebak Banten untuk bekerja di perusahaan saya. Bahkan untuk yang PKL sekalipun saya menolak ya. Ini apa? Ini peringatan buat siswa-siswa yang sekarang, karena etikanya, ilmunya itu tidak dipakai sama sekali. Wah, jangan-jangan nanti perusahaan saya sama mereka bisa-bisa dicolong, bisa-bisa nanti perusahaan saya diganti namanya. Ini katanya Saya sangat setuju, saya sangat apresiasi. Ingat, catat 630 siswa yang kemarin ikut mogok massal karena nggak sekolah karena temennya ditampar gurunya karena tidak sengaja, karena anak ini tidak mengikuti aturan, tidak disiplin terhadap sekolahan karena udah ada undang-undang bahwa dilarang merokok di area sekolahan. Tapi anak ini bandel karena mereka pertama ditegur, dek jangan merokok di sekolahan, karena anak ini gitu kan, kayak maknya yang kadang lampir. Jadi anak ini akhirnya mereka tampar, mungkin nggak sengaja doang ngasih pelajaran biar mereka tuh nggak merokok di area sekolah. Akhirnya mereka ngadu kepada kepala sekolah, ngadu kepada pejabat setempat. Akhirnya di viral tuh kemarin, kepala sekolahnya mau di nonaktifkan, katanya melanggar undang-undang. Justru yang melanggar undang-undang adalah anak sekolah ke sekolahan bawa rokok. Ke sekolahan itu bawa buku, bawa pensil, bambang, bangke kau udah tua, udah masih muda, mukanya muka udah tua, ke sekolahan bawa rokok kan bangke kau ini. Biadab kau ini ya. Jadi anak ini sekarang, oke, gas, para HRD seluruh Indonesia perhatikan, 630 siswa lulusan sekolah di Cikarang apa Ciracina itu blacklist, jangan sampai ada yang dapat pekerjaan. Setuju, pokoknya 630 siswa itu yang ikut mogok, mereka nggak sekolah karena ikut teman-teman solidaritas kawan, itu blacklist, jangan sampai ada yang dapat pekerjaan. Mampus nggak kau? Mampus kau ya. Sekarang kuat kau. Oke, tandain mukanya 630 siswa itu sama satu, berarti 631 ya, sama yang pelakunya merokok ini. Tandain ya, minta datanya kepala sekolah, tolong sebar datanya siapa aja namanya, lama rumahnya, tandain, jangan sampai dapat pekerjaan. Nih, mereka jangan sampai dapat pekerjaan. Ini anak nggak ada akhlak, anak PA, anak kuculuk, anak pekok, anak nggak ada ikhlik, ya udah. Tandain fix, biar orang tuanya biar nggak kerja, anaknya nggak kerja, biar tandain jangan sampai dapat pekerjaan. Fix, silakan komen gas, mampus kau ini. Lihat nih efeknya nih ya, yang kemarin kita bahas ya. Gara-gara bela siswa perokok, HRD dan business owner disebut siap blacklist lulusan SMA 1 Cimarga. By the way, aku punya usaha yang mengcover semua area Banten. Kupastikan ketika rekrut pegawai nantinya SMA 1 Cimarga bakal aku blacklist. Business owner dan HRD Indonesia Today, ada yang punya data 630 siswa SMA 1 Cimarga yang demo bela siswa perokok, minta dong mau di blacklist. Saya sebagai orang yang biasa rekrut karyawan akan saya catat dan blacklist alumni SMA 1 Cimarga Banten lulusan tahun 2026 sampai 3 tahun ke depan. Akhirnya ngelebarkan kasus siswa merokok dan teman-teman satu sekolahannya yang mogok. Sudah banyak perusahaan yang nandain alumni SMA tersebut plus angkatannya auto di blacklist. Jadi kasus ini menjadi pembelajaran ya buat semuanya. Karena begini, ini tentang kualitas SDM. Jika masih sekolah saja sudah melanggar dan yang salah dibela, lalu bagaimana nanti kalau kerja di perusahaan? Semua tempat itu punya aturan, dan jika sudah hal tidak benar saja dibela, maka tidak akan ada tempat yang mau menerima kualitas SDM yang buruk seperti itu. Ngeri banget loh ini, ya tidak digital tidak bisa hilang. Satu anak yang salah karena lainnya membela, efeknya sampai panjang. So poinnya, belajar untuk memahami satu kasus perkara dan tidak ikut emosi ketika kamu tidak terlibat di dalamnya. Ingat ya adik-adik,
masa depan kamu itu jauh lebih berharga. Dan ini menjadi pembelajaran juga buat banyak murid-murid di seluruh Indonesia. Gimana menurut kamu? Ini gimana ceritanya Pak Gubernur Banten? Ini anak kan yang melanggar peraturan, ya kan? Melanggar peraturan sekolah, ngerokok di sekolah, melanggar peraturan merokok di kawasan tanpa rokok. Kok bisa Pak Gubernur Banten habis mediasi nih anak, ya kan, dikasih hidangan makan bareng satu meja. Udah kayak atlet berprestasi Pak Gubernur. Aduh, iya aing jadi bingung Kak Gubernur Banten ya. Kok bisa-bisanya anak yang melanggar peraturan ya habis ditampar terus ngelaporin guru ya, emaknya itu. Terus habis dimediasi kasih makan satu meja sama Pak Gubernur. Aing liar aing Kak Gubernur Banten. Pak Gubernur ini anak bukan anak berprestasi, bukan atlet Pak Gubernur. Lah ini anak, ya ampun Pak Gubernur, kumaha. Rambutnya si anak belum ada perubahan, ya kan? Masih kayak gitu, nggak rapi, nggak mencerminkan siswa, ya. Terus kesalahan dia juga ya kalau menurut kami fatal gitu loh. Kok bisa-bisanya Gubernur Banten dikasih makannya satu meja lagi, mana lahap banget di bocah. Aduh, gimana Pak Gubernur? Bukan harusnya kan abis mediasi tuh ya kan dikasih tambah sanksi biar yang lain jerak. Ini malah dikasih makan. Kumaha Pak Gubernur. Sejumlah HRD dan pemilik perusahaan kini telah blacklist lulusan SMA Negeri 1 Cimarga 2026 sampai 2028. Udah ditandain kalian kan? Makanya bengal kalian. Kawan bengal kalian bela. Sebentar, aku ada lagu untuk masa depan kalian. Ya sih, saya pribadi tidak sepenuhnya menyalahkan siswanya begitu ya. Ini mungkin aturan yang diterapkan di sekolah itu begitu ya, bukan hanya siswa saja, guru juga harus diminta pertanggungjawaban begitu. Tapi kalau hanya fokus di siswanya, ini menjadi hal yang serius sekarang sebetulnya. Angkatan berapa, di sekolah mana, kalau mau masukin kerja ini kan menjadi parah begitu ya. Bagaimana nanti nasib kedepannya siswa ini begitu ya. Ini harus diseriusin begitu ya, dalam arti ini pemerintah harus turun tangan, dinas pendidikan harus turun juga begitu ya, menyelesaikan permasalahan ini. Ada apa sebenarnya sehingga saya tanda kutip begitu sebetulnya siswa dikorbankan di situ ya, karena dalam video saya sebelumnya itu ada itu ya, karena konspirasi yang terjadi di situ. Karena masuk akal begitu ketika ada ada netizen begitu berkomentar untuk ngebet banget wakil dari itu begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak benar begitu sebetulnya. Sampai nanti kerja, apalagi semakin dewasa, circle pertemanan itu semakin kecil, semakin mengerucut, bahkan tidak punya teman sama sekali. Kalian boleh solidaritas, tapi selama itu dalam kebaikan, bukan kesalahan. Semangat untuk siswa Semangat 1 Cimarga, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Ada kabar gembira buat anak-anak SMA 1 Cimarga yang kemarin demo 2 hari mogok belajar untuk solidaritas membela seorang siswa yang kedapatan merokok. Berita gembiranya apa? HRD perusahaan siap blacklist lulusan SMA Negeri 1 Cimarga untuk mogok sekolah gara-gara siswa merokok. Bagus nggak beritanya ini? Mikir nggak kadang sampai ke sini? Bahkan dalam berita yang lain yang diboykot satu angkatan, 3 tahun kelulusan dari sekarang, tahun berikutnya dan tahun berikutnya lagi itu diboykot oleh HRD. Akan dipertimbangkan matang-matang kalau lulusan tahun ini, tahun depan dan tahun depannya lagi itu melamar pekerjaan. Khawatirnya kalian ada temannya
disanksi oleh perusahaan, kalian mogok. Ini tentu yang tidak disukai oleh perusahaan manapun, ya. Sehingga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan asal solidaritas, jangan asal dukung. Cek dulu kalau dia salah kenapa didukung. Ini berlaku juga bukan dalam kasus SMA Negeri 1 Cimarga saja. Semua yang melakukan kesalahan jangan didukung. Zionis jangan didukung, pemimpin yang zalim jangan didukung, kelompok yang zalim yang salah jangan didukung. Karena di akhirat nanti bisa jadi kita di blacklist untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kasus kepala sekolah yang menampar anak muridnya gara-gara ketahuan merokok di SMA Negeri 1 Cimarga akhirnya berbuntut panjang. Setelah semua siswa kemarin itu 2 hari mereka mogok, mereka solidaritas terhadap teman mereka yang ditampar gara-gara ketahuan merokok oleh kepala sekolahnya. Akhirnya sekarang ada kelanjutannya lagi, berbuntut panjang banget. Ada seruan rame-rame HRD untuk memblacklist semua lulusan SMA Negeri 1 Cimarga. Ini sih efek yang sangat parah ya. Mungkin tidak terbayangkan oleh semua siswa. Ya logikanya gini, HRD pun, kantor-kantor pun, perusahaan pun akan melihat mereka siswa di situ itu membela teman mereka, solidaritas dengan teman mereka yang jelas-jelas melakukan kesalahan, melanggar aturan. Itu terjadi di sekolah, masih sekolah. Apalagi kalau nanti sudah di dunia kerja, perusahaan juga nggak mau itu terjadi kepada mereka. Mereka mungkin anak-anak tersebut nggak berpikir sampai ke situ, tapi HRD sudah berpikiran sedemikian itu. Inilah akibatnya. Makanya kita harus hati-hati sebelum bertindak, terutama mungkin siswa-siswa nggak semuanya, tapi akhirnya semuanya kena. Mungkin ya 1-2 yang punya inisiatif aja, punya kepikiran, yang lainnya cuma ikut-ikutan ya. Ini juga Gen Z sekarang itu manja banget seperti itu ya. Ketahuan salah juga lapor orang tua. Kalau kita dulu kita salah, kita misalkan dicubit, ditampar, atau dilempar penghapus, dipukul sama penggaris oleh guru, kita kadang nggak berani ngomong sama orang tua karena kita yang salah. Bahkan kita kalau misalkan sampai ngomong ke orang tua pun, orang tua malah nambahin hukuman ke kita. Udah jelas kamu yang salah, tapi orang tua zaman sekarang nggak terima, lapor ke polisi, minta proses secara hukum. Padahal yang nampar itu kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah wanita, tenaganya seperti apa sih? Mungkin kalau kepala sekolahnya laki dijotos apa gimana ya. Walaupun sekarang udah damai sih ya, tapi ya akhirnya buntutnya panjang kesini-kesini. Ini efek yang mungkin tidak kepikiran ya. Makanya hati-hati, terutama siswa, jaga attitude. Kita bertindak itu harus mikir dulu ya, baik apa benar. Jangan sampai terjadi seperti ini. Ini menurut saya ya moralitas apa gimana ya. Mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat ya seperti ini efeknya jadi kemana-mana ya. Tuh lihat, gara-gara siswa satu semua kena imbasnya. 360 siswa di SMA 1 Cimarga Lebak kena imbasnya. Mau gimana kalian? Gemes banget sama berita ini ya, kok bisa gitu ada mereka bisa boykot, satu sekolah bisa boykot, mogok sekolah karena temennya ketahuan ngerokok. Nggak habis pikir anak-anak zaman sekarang. Dan gongnya lagi adalah si gubernur, nggak tahu gubernur atau wakil gubernurnya ini beneran menonaktifkan si kepala sekolahnya, padahal kepala sekolahnya mendisiplinkan anak-anaknya. Gak habis pikirnya apa? Anak itu ngerokok di ruang lingkup sekolah yang notabene memang tidak boleh merokok. Even I kalau ketemu anak sekolahan yang ngerokok di jalan, rasa pengen I tarik rokoknya dari mulutnya. Gemes banget. Anak-anak udah pada ngerokok, mau jadi apa anak-anak kita kalau terus dibela kayak gitu? Padahal mereka salah. Jadi dimohonkan kepada gubernur, kepada wakil gubernur daerah yang terkait sana, mohon dipikirkan ulang Bapak. Karena ini menyangkut anak-anak kita nih. Anak-anak jangan terlalu diberi kebebasan kayak gini. Kita sebagai orang tua yang kontrol, dan ibunya juga satu tuh,
Anak yang ngerokok Bu di dalam lingkungan sekolah Bu. Ngotot banget mau bawa ke kantor polisi. Anak ibu ngerokok loh di lingkungan sekolah loh. Ibu bisa dituntut loh. Ada undang-undangnya, tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Malah mau nuntut gurunya. Orang tua mendidik anak Bu. Hari ini anak ibu merokok, besok bisa apa lagi Bu? Karena udah dibela. Mereka seneng nih, aduh gue dibela nih. Ada yang ngebela gue nih, gampang nih. Kalau gue jual narkoba, kecil nih. Masih anak-anak gue, masih di bawah umur. Dia juga bebas, itu kan maunya. Aduh, itu Gubernur Banten gimana ceritanya? Katanya kepala sekolah yang kemarin menampar anak muridnya gara-gara ketahuan merokok, dinonaktifkan guys. Gimana menurut kalian? Siapa yang zaman sekolahnya kalau berbuat kesalahan ngadu pulang ke rumah, boro-boro dibela, yang ada ditambahin pakai rotan? Yuk, komen plus. Netizen, power of netizen, keluarkan dong. Pendukung kepala sekolah atau pendukung murid nih? Setelah drama berhari-hari yang sangat menguras emosi tentang dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 1 Cimarga terhadap siswanya yang ketahuan merokok, akhirnya mencapai titik terang. Yeay, alhamdulillah. Seperti yang kita tahu sebelumnya, heboh orang tua yang tidak terima dan sempat melaporkan ke polisi, siswa mogok sekolah, guru juga ikut-ikutan klarifikasi, tapi malah menyulut api. Dan publik makin ramai bersuara. Isunya pun melebar kemana-mana, mulai dari tuduhan korupsi, anak-anaknya yang klarifikasi juga karena katanya aturan kesiangan yang dianggap berlebihan. Sampai hal-hal yang bikin fokus utamanya justru menjadi kabur. Akhirnya, alhamdulillah, sang siswa dan keluarga sudah berdamai dengan ibu kepala sekolah. Ada janji, ada kesepahaman. Tapi bukan berarti kita lupa begitu saja dengan kejadian-kejadian ini. Dari peristiwa ini menjadi peringatan dan pelajaran yang sangat berharga bagi warga SMA Cimarga tentunya. Dan kita semua sebagai masyarakat, orang tua, warga sekolah, dan banyak pihak lagi. Pesannya adalah untuk para kepala sekolah dimanapun berada, disiplin itu penting. Tapi cara menyampaikan dan mendidik haruslah bijak. Kekerasan bukan satu-satunya solusi. Pendekatan yang penuh empati, komunikasi yang baik, dan keteladanan akan lebih membentuk karakter siswa dengan sangat baik. Walaupun pasti akan ada peristiwa yang tak terduga yang sangat menaikkan emosi kita. Untuk rekan guru semuanya, jadikan rekan kerja satu atap itu adalah penting. Saling mengingatkan akan jauh lebih baik. Saat rekan kerja atau bahkan kepala sekolah sedang menghadapi satu masalah, tugas kita bukan untuk menambah panas dengan memperburuk keadaan atau justru mengungkit kebiasaan buruk mereka. Yang lebih penting adalah memberikan dukungan dan menjaga kebersamaan di lingkungan kerja dengan sebaik-baiknya. Ini bukan soal sedang membela yang salah, tapi kita menunjukkan bahwa kita peduli dan ingin menciptakan suasana kerja yang lebih sehat, penuh rasa saling menghargai, dan membangun. Ingat teman-teman, kebersamaan adalah kekuatan kita. Dan dengan saling mendukung, juga mengingatkan kita bisa melewati setiap tantangan itu bersama-sama. Dan pastinya akan mendapat solusi yang terbaik. Untuk orang tua harus lebih peka dan terbuka dulu sebelum bereaksi. Dengarkan dari dua sisi sebelum tersulut emosi dan membawa ke jalur hukum. Untuk para siswa, disiplin itu bagian dari tanggung jawab. Yang kalian hadapi sekarang ini adalah sebagian kecil saja yang kalian jalani. Dunia itu kejam loh. Kelak di luar sana akan menemukan hal yang lebih berat lagi dari ini. Maka pergunakan kesempatan sekarang di sekolah menjadi latihan mental untuk menghadapi kehidupan yang lebih nyata nantinya. Dan untuk menanamkan karakter yang positif sebagai bekalmu nanti menghadapi dunia yang begitu kejam. Hormati gurumu, taati aturannya, jalankan kewajibanmu sebaik-baiknya sebagaimana siswa yang sedang menuntut ilmu. Jangan mudah terprovokasi, jadikan ini sebagai evaluasi diri apakah tindakan kita selama ini memang patut dibela atau tidak. Satu lagi untuk teman-teman semua, yuk tetap kawal isu-isu di dunia pendidikan. Tapi ingat, jangan langsung menghakimi. Guru juga manusia, ada yang hilaf, ada yang salah cara. Tapi semua itu bisa diselesaikan tanpa dibakar oleh amarah. Jadi gitu sebetulnya videonya ya, mudah-mudahan videonya menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Begitu ya, solidaritas itu sangat dibutuhkan. Tapi dalam hal tidak baik ya jangan ikuti begitu ya. Karena ada konsekuensi di balik semua keputusan, apalagi ini kan menyangkut. Karena sekarang ini kan hati-hati kita bersosial media, hati-hati kita bertingkah laku, berkata apa namanya itu di sosial media. Karena seluruh Indonesia memantau gerak-gerik kita begitu. Salah sedikit langsung dihujat, langsung dibantai begitu ya. Karena bagaimanapun juga
atensi netizen, citizen di situ luar biasa begitu ya. Jangan macam-macam sama netizen ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.